Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel materi teladan. Masih bersama saya Yogori Prastio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi, yaitu materi senyawa hidrokarbon. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ke dalam submateri tata nama hidrokarbon atau tata nama senyawa hidrokarbon. Baik, dalam tata nama senyawa hidrokarbon di sini, satu hal yang harus kita pahami yaitu untuk penamaan hidrokarbon rantai lurus ini harus mengikuti aturan IUPAC. Ya, IUPAC itu adalah International Union Pure and Applied Chemistry. Nah, di dalam penamaan rantai lurus hidrokarbon nanti dibedakan menjadi beberapa hal. Untuk atom karbon yang hanya terdiri dari satu C saja, maka penamaannya adalah met. Kalau dua atom C nanti eth, 3 nanti prop, 4 nanti bud, dan seterusnya sampai dengan 10 di sini adalah dec, gitu ya. Nah, pada kasus senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu pada alkana, di mana senyawa alkana ini merupakan hidrokarbon ikatan tunggal atau sering disebut sebagai hidrokarbon jenuh karena tidak punya ikatan rangkap. Nah, rumus umum dari senyawa alkana ini adalah CnH2n plus 2. Maka ketika ada C yang jumlahnya 1, maka hidrogennya adalah 4. Ya, jadi CnH2n di sini ya kalau akan dibahas lebih lanjut. Nah, N-nya di sini itu merupakan jumlah atom C-nya, kemudian 2N plus 2 ini nanti akan mengikuti jumlah C yang di depan. Maka kalau C-nya 1, ya, berarti 2N ditambah 1, berarti 2 kali 1 tambah 2 adalah 4. Berarti kalau C1 berarti hidrogennya adalah 4. Atau ini sering cukup dituliskan sebagai CH4 saja. Ya. Nah, kemudian kalau C-nya 5 bagaimana? Nah, ini adalah sebagai N-nya. Nah, jadi 5-nya ini adalah sebagai N. Maka nanti 2N plus 1-nya, 2N plus 2-nya, ini nanti berarti sama dengan 12. Karena 2 kali 5 ditambah 2 itu 12. Berarti kalau C5 berarti hidrogennya adalah 12. Gitu ya. Jadi maksudnya CnH2n adalah seperti itu. Nah, maka di sini ya yang C5 berarti hanya 12. Namanya adalah apa? Pentana. Ya, didasarkan pada apa? Di sini tadi kalau jumlah atom C-nya ada 5, maka nanti pakai pent. Kemudian kenapa kok di sini ada akhiran ana? Karena di sini terdapat pada senyawa alkana ya. Jadi kalau alkana nanti akhirannya adalah ana semua di sini. Ya, jadi kalau C2 harusnya adalah eth, tapi kalau sebagai senyawa alkana berarti menjadi etana, 3 berarti nanti propana dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian dalam hal penulisan rantainya ini bisa digabung seperti ini. Misalkan C3H8 atau propana, ini kalau digabungkan C3H8. Tapi kalau misalkan mau dipisah, maka bisa saja dengan cara ini diuraikan. Nah, ini kalau diuraikan, ya di situ kan C-nya ada 3 ya. Kita tuliskan dulu aja C1, 2, kemudian 3. Ini sudah berikatan antar C-nya. Nah, hidrogennya berapa? Ingat, ini C-nya sudah menggunakan satu ikatannya, berarti masih ada 3. Dan ini dilengkapi dengan hidrogen. Ini C-nya sudah digunakan 2 ikatan, kiri dan kanan, maka nanti cukup ditambahkan 2 hidrogen untuk melengkapi 4 ikatan atom karbonnya. Kemudian ini C yang sisi kanan, ini baru dipakai 1, berarti nanti ditambah dengan hidrogen 3. Kenapa kok seperti itu? Ingat kembali konsep yang video sebelumnya, bahwa kalau atom C itu dapat membentuk ikatan kovalen sejumlah 4. Jadi kalau misalkan yang ini nih, kenapa kok hidrogennya ada 3? Karena baru dipakai 1 ikatan, berarti masih ada 3 ikatan. Dan 3 ikatan ini dilengkapi dengan hidrogen. Ini contoh pada C3H8. Begitu juga untuk yang nanti yang C yang lain, nanti penulisannya adalah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, pada senyawa alkana, kalau misalkan C-nya adalah 10, kalau 10 tadi kan namanya adalah dec ya, ditambah akhiran ana, jadi menjadi dekana. Nah, ini adalah penamaan untuk rantai utamanya. Nah, kemudian kalau pada senyawa alkena bagaimana? Nah, pada senyawa alkena atau dia merupakan hidrokarbon yang tidak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap 2, rumus umum dari senyawa alkena adalah CnH2n. Ya, dan penamaannya nanti akhirannya bukan ana lagi, tapi ini menjadi ena nanti akhirannya. Sebagian contoh, misalkan di sini ada C2H4, berarti namanya adalah etena. C3H6 berarti nanti propena, ya, yang eth, prop, but, pen, dan seterusnya ini adalah yang aturan IUPAC tadi. Tinggal ditambahkan akhiran ena semuanya.
Nah, misalkan kalau kita ingin menjabarkan nih, kita ingin menjabarkan yang C3 di sini. Kalau ini ingin kita jabarkan, ya, C3-nya itu nanti kan berarti menjadi 1, 2, 3. Tapi karena di dalam alkena itu harus punya ikatan rangkap 2, maka ini salah satu kita gunakan aja ikatan rangkap 2. Kita lengkapi hidrogennya. Berarti ini hanya masih butuh 3. Yang tengah ini sudah dipakai 3 ya. Berarti tinggal 1. Kemudian ini masih butuh 2 hidrogen. Ya, atau kalau disingkat, ini C-nya ada 3. Kemudian hidrogennya ada 6 di situ. Nah, maka sesuai dengan C3H6 dan namanya adalah propena. Begitu juga nanti yang lainnya, kalau misalkan C8H16 nanti namanya adalah oktena dan seterusnya. Tinggal diganti akhirannya ena saja di sini. Begitu. Nah, kemudian untuk yang alkuna, nah, di sini yang merupakan suatu hidrokarbon tak jenuh yang merupakan ikatannya rangkap 3 di situ. Ya, rangkap 3. Kalau yang alkena tadi adalah ikatan rangkap 2 di sini. Nah, rumus umum pada hidrokarbon alkuna ini rumusnya adalah CnH2n-2. Ya, dan tata namanya nanti hampir sama dengan alkena. Di sini diganti dengan akhirannya menjadi una. Ya, jadi kalau alkuna semuanya akhirannya adalah una di sini. Nah, kalau dijabarkan misalkan pada C3 ya, kasusnya kita lihat pada C3 saja. Nah, untuk C3 misalkan ingin kita jabarkan yang di sini, C3H4-nya, ya, kita tuliskan dulu 3C. Tapi karena alkuna itu harus punya ikatan rangkap 3, nah kita berikan salah satu ikatan rangkap 3. Coba kita tambahkan hidrogen. Di sini hanya ada 3. Ini sudah tidak bisa mengikat H lagi karena keempat ikatannya atau keempat elektron valensinya sudah berikatan. Kemudian ini tinggal satu saja. Maka di sini kalau C3 itu hanya ada 4 di sini. Nah, ini kalau dituliskan dalam rumus senyawanya. Sehingga C3H4 namanya adalah propuna di sini. Nah, jadi itu adalah terkait dengan alkena dan alkuna. Nah, kenapa kok alkena alkuna itu yang C-nya 1 tidak ada? Karena pada alkena dan alkuna itu kan dia harus memiliki ikatan rangkap. Yang alkena itu nanti dia rangkap 2. Sebentar, ini tadi rumus molekulnya ya. Nah, kalau alkena itu dia rangkap 2, harus ada rangkap 2-nya. Kalau alkuna itu harus ada rangkap 3-nya di sini. Maka kalau atom C-nya cuma 1, kan dia tidak dapat membentuk ikatan rangkap antar atom karbonnya. Maka paling sedikit untuk yang alkena dan alkuna itu adalah 2 atom C. Seperti ini. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk tata namanya. Nah, tata nama senyawa hidrokarbon secara keseluruhan, ya menurut IUPAC, ini nanti ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, itu adalah dengan menentukan rantai utama atau rantai C terpanjang di sini. Ya, jadi rantai utama itu adalah rantai karbon terpanjang. Tetapi untuk alkena dan alkuna tidak cukup yang C terpanjang saja, tapi C terpanjang dan mengandung ikatan rangkap di sini. Kalau terpanjang tapi tidak mengandung ikatan rangkap pada alkena dan alkuna, maka dia tidak berlaku sebagai rantai utama. Jadi harus ada ikatan rangkapnya di situ. Sebagai contoh, misalkan di soal di sisi kanannya itu, ya. Misalkan di sini. Ini kalau kita lihat rantai terpanjangnya ada berapa? Coba kita hitung dulu. Kalau misalkan ini kita buat lurus, jumlah rantai C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C di sini. Ya, ada 7 atom C. Tapi coba kita lihat yang lainnya. Apakah ada yang lebih dari 7 atom C? Kalau ada berarti dia adalah rantai utamanya. Misalkan ini saya belokkan ke bawah di sini. Ini saya belokkan ke bawah ini ya. Kemudian dia ke kanan. Nah, seperti ini. Ini C-nya ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini lebih banyak, karena yang pertama tadi adalah 7. Berarti rantai utamanya untuk senyawa yang satu ini adalah ada 8 ini tadi. 8 rantai C. Kemudian berikutnya, yang contoh kedua di bawahnya. Kalau misalkan kita lihat yang terpanjang, apakah ini merupakan rantai utamanya? Coba kita lihat dulu di sini. Ini kemudian saya belokkan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, apakah ini adalah rantai utamanya? Kita hitung dulu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 atom C yang membentuk deret rantai karbon di sini. Tapi apakah dia adalah rantai utama? Bukan di sini. Kenapa? Karena dia tidak melewati yang namanya ikatan rangkapnya. Jadi ini malah tidak melewati ikatan rangkap. Maka ini meskipun panjang tapi dia bukan rantai utama. Nah, maka yang benar bagaimana? Oke, ini kita hapus dulu. Yang benar itu adalah yang melewati rantai ikatan rangkap. Nah, yang benar yang melewati ikatan rangkap di sini. Jadi, meskipun ini sedikit lebih pendek, tapi ini melewati ikatan rangkap di sini. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi kan 9 ya kalau kita belokkan ke kanan ya. Tapi kalau 9 ini tadi kan dia tidak melewati ikatan rangkap yang ada di sini. Maka yang 9 tadi bukan rantai utama. Tapi yang 8 ini malah dia rantai utama karena dia memenuhi melewati ikatan rangkap. Jadi terpanjang dan melewati ikatan rangkap untuk alkena dan alkuna. Gitu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua itu menentukan nama cabang berdasarkan gugus alkil. Nah, di sini kalau nama cabang itu berarti yang di luar rantai utama. Misalkan nih, ini kan ada di luar rantai utama ya, jumlah atomnya C ada 1. Kalau 1 tadi kan namanya adalah med. Ya, tapi ini sebagai gugus alkil, berarti nanti akhirannya, ya, akhiran dari gugus alkil itu adalah il. Berarti ini menjadi metil, gitu ya. Kemudian kalau jumlah C-nya ada 2 seperti ini bagaimana? Berarti ini namanya adalah, kalau 2 tadi adalah et, ditambah akhiran il, berarti menjadi etil. Kemudian yang ini juga 1, berarti ini juga metil. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang kasus di bawahnya, ini ada 1, berarti ini juga metil. Kemudian di sini ada 3 di sini. Nah, ada 3, berarti ini namanya adalah, kalau 3 tadi prop ya. Nah, prop ada akhiran il, berarti menjadi propil di situ. Nah, ini adalah menentukan nama cabangnya di situ. Selanjutnya yang ketiga, itu penomoran. Nah, penomoran ini nanti ada 2 prioritas. Ya, kalau untuk yang alkana itu sebenarnya kalau alkana cukup dari yang dekat dengan cabang saja, tapi untuk yang alkena dan alkuna itu nanti prioritas yang pertama itu adalah yang dekat dengan ikatan rangkap. Sebagai contoh misalkan yang gambar kedua di sini, yang di bawah ini ya. Ini kalau kita beri nomor dari sisi kiri, maka ikatan rangkap akan mendapatkan nomor yang besar di sini. Karena jauh dari ujung yang di sini. Tapi kalau kita beri nomor dari sisi kanan, maka ini nanti akan memperoleh nilai yang lebih pendek, lebih kecil, lebih sedikit gitu ya. Maka dalam hal ini, penomoran itu dimulai dari yang dekat dengan ujung yang dekat ikatan rangkap. Berarti ini nanti C yang nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Itu kalau pada alkena dan alkuna nanti prioritas pertamanya adalah yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, pada alkana ini kan dia tidak punya ikatan rangkap di sini. Maka prioritasnya dalam hal penomoran itu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Kalau dari bawah ini kita peroleh cabang di posisi C yang ketiga ya. Ini kan 1, 2, 3. Tapi kalau yang dari sisi kanan ini 1, 2. Sudah ketemu cabang. Oke, berarti di sini memang penomorannya dari sisi kanan. Berarti ini C yang ke-1, ini C yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 rantai utamanya, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk aturan yang ketiga, ini bila ada cabang lebih dari 1 jenis, maka penulisannya adalah sesuai abjad. Jadi contohnya di sini misalkan ya, ini ada metil, ada etil. Maka nanti etil itu lebih dahulu daripada metil, ya. Etil lebih dulu dari metil. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena E itu secara alfabetis lebih dulu daripada M. Ya, kasusnya yang ini ya. Nah, kalau propil dengan metil duluan siapa? Nah, kalau propil itu kan alfabetisnya dia setelahnya si metil. Berarti ini harusnya metil dulu. Baru si propil dalam kasus yang kedua. Nah, selanjutnya untuk yang aturan kelima. Di situ dikatakan bila ada cabang yang sejenis,
Cabang sejenis itu artinya sama ya. Lebih dari satu, maka ditambahkan awalan. Kalau yang sama itu jumlahnya ada 2, berarti nanti pakai di. Kalau 3, nanti pakai tri, 4 tetra, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kebetulan di contoh soal yang nomor 1, itu ada 2 metil di situ. Yaitu ada metil di nomor 6, yang ini ya. Dan ada metil di nomor 2. Maka nanti penulisan penamaannya tidak usah dituliskan metil 2 kali. Metil-metil itu nggak perlu. Maka cukup ditambahkan dengan awalan di. Karena di situ ada 2 metil. Ya. Nah, kemudian selanjutnya urutan penamaannya bagaimana? Nah, di sini urutannya adalah dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama, dan akhiran. Tapi di sini untuk nomor ikatan rangkap ini berlaku hanya pada alkena dan alkuna. Gitu ya. Jadi nomor ikatan pada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 pada alkena dan alkuna. Kalau alkana itu tidak perlu dicantumkan nomor ikatan rangkapnya. Kemudian untuk yang akhiran di sini, akhiran didasarkan pada senyawa tersebut. Kalau ikatannya tunggal berarti nanti ana, kalau ikatannya rangkap 2 berarti nanti ena, kalau ikatannya itu rangkap 3 berarti nanti una. Gitu ya. Jadi nanti tergantung dari senyawa ini alkana, alkena, atau alkuna. Nah, kemudian coba kita beri nama untuk senyawa yang ada di atas ini. Nah, dimulai dari apa? Nomor cabangnya. Ini nomor cabang itu metil dengan etil, duluan etil dulu. Ya, jadi meskipun ini nomor 4 kita dahulukan karena ini secara alfabetis etil lebih dulu penulisannya nanti. Etil di nomor berapa? Nomor 4. Berarti ini nanti namanya adalah 4 etil. Kemudian metilnya ini ada di nomor 2 dan nomor 6. Berarti kita tulis 2,6. Karena ada 2 metil berarti ingat harus ditambahkan awalan di. Dimetil. Di itu menunjukkan kalau metilnya ada berapa? Ada 2. Nah, ini kan di itu kan ada 2 metil. Kemudian karena alkana di sini tidak punya ikatan rangkap, maka nomor ikatan rangkap kita lewati saja. Kemudian dilanjutkan nama rantai utama. Nah, ini tadi rantai utamanya ada 8 kebetulan. Nah, 8 tadi secara IUPAC namanya apa? Namanya adalah ok. Nah, ok ya. Tapi karena itu adalah alkana berarti menjadi ok. Tanah, akhirannya adalah ana. Sehingga ini nama lengkap dari senyawa yang ditulis di atas ini adalah 4 metil 26 dimetil oktana. Gitu. Ini yang atas. Kemudian yang bawah kalau kita beri nama bagaimana ini? Nah, perhatikan ini ada propil, ada metil. Duluan siapa penulisan alfabetisnya? Duluan metil dulu. Metil di nomor berapa ini? Nomor 7. Berarti ini namanya adalah 7 metil. Kemudian propilnya di nomor 3. 3 propil. Ingat, ini alkena, berarti nomor ikatan rangkap harus kita tuliskan. Nah, ini nomor ikatan rangkap itu setelah C yang kedua. Berarti artinya ikatan rangkap ada di nomor atom C kedua. Kemudian karena ini ada 8 rantai utamanya ya, jumlahnya ya. Berarti nanti namanya adalah oktena. Nah, ini bukan oktana, tapi oktena. Kenapa kok oktena? Karena di sini dia merupakan senyawa alkena. Ya. Ingat, kalau dia punya ikatan rangkap di sini, berarti ini namanya adalah ena. Nah, seperti itu. Ini adalah cara tata nama dari senyawa hidrokarbon. Nah, selanjutnya kita kembali ke yang gugus alkil ini tadi. Karena gugus alkil ada beberapa hal yang harus kita pahami sebenarnya. Sebagai contoh, misalkan di sini sudah saya tuliskan ada beberapa nama gugus alkil yang penamaannya secara khusus. Jadi, misalkan pada propil nih, atau yang C-nya ada 3. Ini sebenarnya tidak hanya propil saja, tapi ada yang namanya adalah isopropil di sini. Nah, isopropil itu C yang terikat ke rantai utama ini nanti adalah C yang bagian tengah di sini. Kemudian butil juga sama. Butil di sini tidak hanya butil saja, tapi nanti ada isobutil, sekunder butil, dan tersier butil di sini. Kalau isobutil itu bentuknya adalah seperti ini, ya kan? Ini yang terikat ke rantai utama nanti. Sekunder butil yang terikat rantai utama adalah yang sisi sini, atau ini adalah C sekunder sebelumnya, karena mengikat 2 C yang lain ya. Ingat kembali bahwa C sekunder itu adalah C yang mengikat 2 C yang lain. Maka ini disebut sebagai sekunder butil. Nanti ini masuk ke rantai utama. Dan ini adalah tersier butil. Ya, karena ini C yang terikat ke rantai utama ini nanti adalah sebelumnya adalah sebagai C tersier ini. Karena C ini mengikat 3
C yang lain di sini. Nah, maka disebut sebagai tersier butil. Sebagai contoh, misalkan untuk soal yang sudah saya siapkan di sebelah kiri ini. Kita tentukan dulu penamaannya dengan rantai utamanya yang mana, gitu ya. Ini kebetulan rantai terpanjang dan melewati ikatan rangkapnya itu cukup yang lurus saja di sini. Nah, ini adalah rantai utamanya. Cukup yang lurus saja. Kemudian nama cabangnya ada apa saja di sini gitu ya. Ini nama cabangnya ada etil ya, yang di bawah ini namanya adalah etil karena ada 2C. Kemudian yang ini C-nya cuma 1, berarti dia adalah metil. Nah, yang ini perhatikan. Ini meskipun C-nya 3 tidak boleh langsung dinamakan propil. Kenapa? Karena ini yang terikat ke rantai utama adalah C yang sisi tengah. Berarti kan kasusnya sama seperti yang ini ya. Nah, sama seperti yang ini. Berarti ini sebenarnya namanya bukan propil, tapi namanya adalah isopropil. Nah, seperti itu. Kemudian kita beri nomor. Penomorannya dari mana? Penomoran dari yang dekat dengan ikatan rangkap kalau alkena atau alkuna. Berarti ini dari sisi kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kebetulan contohnya 8 semua ya ini tadi ya. Oke, tidak masalah. Nah, sehingga namanya apa di sini? Kita tulis penamaannya. Dimulai dari apa tadi untuk penamaan? Nomor cabang dulu. Tapi ingat, ini ada etil, berarti kita dahulukan dulu yang etil. Berarti etilnya di nomor 5 ya. 5 etil. Kemudian isopropil itu kan lebih dulu daripada M ya. I lebih dulu daripada M. Berarti nanti 3 isopropil. Kemudian metilnya ada di nomor 7. Kita tuliskan aja 7 metil. Kemudian nomor ikatan rangkap ini ada di C nomor 2. Berarti nanti 2, 8 berarti oktena. Nah, kenapa kok oktena? Karena dia ikatannya adalah rangkap 2 di sini tadi. Nah, seperti itu. Jadi ini tadi adalah cara untuk memberikan tata nama pada senyawa hidrokarbon baik menggunakan gugus alkil yang biasa atau dengan menggunakan gugus alkil yang ada nama khususnya di sini yang ada isopropil, isobutil, sekunder butil dan tersier butil. Baik. Untuk tata nama senyawa hidrokarbon ya cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan apabila channel ini membantu dalam pembelajaran kalian, silahkan klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.